Kalau misalnya kegiatan udah cobain triceng? Sudah. Aku tuh kangen banget sama jalan-jalan di taman. Tidak ada tempat jalan kaki. Ya, di sini ya. Jalan kaki aku tuh kayak bahasa Indonesia terlucu yang aku selama ini di Indonesia gitu. Apa? Kepompong. Kenapa kepompong? Kawaii. Selamat datang kembali di Waktu Indonesia Wibu. Akhirnya bukan Ocha Reven lagi nih. Ada yang nemenin gue lebih asik daripada lu pada dah. Oh asik. Oh iya, boleh, Makasih, boleh. makasih. Perkenalkan, Mana-chan. Jadi buat yang baru tahu, Mana-chan ini baru lulus. Congratulations. First graduation. S1. Raven kapan? Lalu kapan? Nanti ya menyusul. Cepatnya. Kapan? Orang udah pada lulus. Iya, udah lulus. Lu Dia mau jadi donatur Angkatan kampus berapa? katanya. Aku harusnya tahun ini. Nantilah kita menyusul ya. harusnya. Jadi buat yang belum kenal, Mana-chan ini adalah orang Jepang yang sekarang lagi di Indonesia. Dan di Indonesia bukan setahun 2 tahun, udah berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Jadi Lama banget. ini aku disuruh Hirosan. Jadi kata Hirosan, untuk ngasih tahu orang Jepang di Indonesia itu unya bagus apa belum bahasa Indonesianya, suruh dia ngomong Jepang. Coba kamu ngomong Jepang gimana? Coba. Jepang. Selamat kamu. Tapi kamu sadar nggak susahnya ngomong Jepang buat orang Jepang? Ya. Oh iya. Sama je kan? Iya, sama iya, aja. iya. Nggak bisa. Katanya kalau orang Jepang yang baru belajar pasti ngomongnya Jepang. Jepang. Dia udah Jepang, udah bisa Jepang. Itu udah kesulitan orang Jepang. Jadi keren banget udah 14 tahun di Indonesia dan juga lagi berkarir di Indonesia. Yeay. Tapi mungkin biar lebih akrab dan lebih deket, Mana-chan ini kalau memperkenalkan dirinya tuh sebagai apa sekarang? Sebagai apa ya? Orang Jepang yang sudah lama di Indonesia. Tentu saja. Aku selalu bilang begitu aja. No name sih sebenarnya. Tapi sekarang mungkin bisa juga dibilang sebagai content creator ya, karena aku nemu banget Mana-chan tuh kayak tiba-tiba lagi doom scrolling, tahu-tahu ada videonya. Iya, bener. Jalan-jalan, ketemu hal-hal aneh gitu. Aku ketemu Mana-chan videonya itu ketika Mana-chan bilang ada kata lucu yaitu cilembut. Apa? Cilembu. Cibinong. Cibino. Bahasa Indonesia yang terdengar lucu, di telinga orang Jepang. Iya. Iya. Menurut kamu Cibinong lucu? Lucu. チビのかわいい。私知らなかった。これかわいい。チビのなんてところがあるの？ Di mana Iya, lucunya? kenapa itu? Cibinong gitu. Oh gitu. Oh iya, baru paham. Ada nadanya. Kawaii. Nggak, kalau di kepala kita kan Cibinong Cibinong. jauh. Cibinong gitu. jauh. Demo, tapi bukan nomor one yang Cibinong menurut aku. Oh, iya. Bahasa Apa? Indonesia terlucu yang aku selama ini di Indonesia gitu. Apa? Itu adalah kepompong. Kenapa kepompong? Kawaii, kepompong. Oke. Ada nadanya sih. Iya, Ada, tapi iya, kan kepikiran. kepompong. Iya kepompong. Kepompong nomor 1. Yang kedua adalah sepupu. Sepupu itu hal biasa gitu. Dia mau sepupu, mirip sepuku kan? Tidak, Oh, sepupu enggak. itu lucu. Lucu. Gitu. Sepupu. Tapi Kawaii kan? ya wakaran nah jemput demo. Kawaii yo. Tetap aja enggak make sense di kepalaku. Nomor 3-nya Nomor 3 apa? Cibinong. 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 Cibino. Tapi Cibinong. Gak. Ada. Aku baru tahu. Ternyata aku nggak ada aja kata-kata bahasa Indonesia yang aku nggak kenalin gitu. Itu pada saat post video ini kan ada komen juga. Ini juga lucu loh. Ini juga lucu. Di situ aku nemu nomor 3 udah itu gitu. Apa? Angin spoi-spoi. Angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Kawaii gitu. Sepoi-sepoi. Pernah pakai nggak? Emang sering pakai itu? Jarang. Jarang.
Angin sepoi-sepoi. Kawaii. Kayak sepoi. Sepoi. Tapi kapan lu ngomong angin sepoi-sepoi? Nggak lu? inget. Kapan terakhir kali ngomong sepoi? Gak pernah sih, gak pernah. Gak pernah Jarang. kan? Mana Chan kapan pakai angin sepoi-sepoi? Aku baru tahu setelah 14 tahun di Indonesia. Pernah dengar kata cihampelas? Langsung ketawa. Langsung ketawa. Cihampelas. Nama daerah. Cihampelas. Lucu. Kawaii. Ini kayak, berarti Mana Chan kalau tinggal di Bandung tiap hari ketawa-tawa. Iya kayaknya. Demo, sami-sami juga lucu. Oh iya. Sami-sami. Kawaii. Aduh, sami-sami orang Bandung pakai pisan. Iya, pakai pisan sih, Pakai nuhun. nuhun pisan, sami-sami. Sami-sami. Sami-sami kawaii. Oke. Nah, berarti kalau menurut tuh kata Jepang yang lucu apa, Cak? Kalau lu dengar, ada nggak? Yang artinya mungkin beda. Ya sering ada di komen itu yang kayak caramel frappuccino gitu. Caramel frappuccino. Itu kan kalau di aksen Jepang. Iya, apa namanya? Japanglish. Japanglish. Kalau lu pernah nemu nggak pas pagi belajar bahasa Jepang yang menurut lu, ih apa sih lucu banget gitu loh. Belum sih. Belum Aku tahu. kepikiran. Apa, Fan? Ocha. Lucu kan? Oh iya bang. Apa? Ocha, karena gini, aku ada fakta unik. Oh. Jadi Karena ternyata lu mau ngasih fakta unik tentang Jepang di depan orang Jepang. Iya. Nggak, ini namanya cross culture bang. Iya. Iya, jadi pas aku belajar bahasa Jepang, mereka tuh pada bilang katanya kalau ocha di Jepang itu nggak manis kan? Iya. Tapi di Indonesia ocha itu manis. Itu salah satu culture shock saya. Ya kan? Ocha itu manis kan? Manis kan? Pindah. Merinding. Merinding sih. Tapi ocha di Jepang itu kalau orang Jepang dengar ocha emang pernah diidentikan dengan manis enggak kan ya? Enggak. Kayak lucu, kawaii. Ya, tidak. Nah kalau di Indonesia, iya. Enggak. Iya. Iya kan? Iya. Ada lagi kata-kata di Jepang tuh menurut aku tuh aneh, tapi kalau aku dengerin tuh lucu tapi ternyata itu kata ledekan. Apa tuh? Binbon. Bimbo. Bimbo. Enggak punya uang. Iya bener, binbon. Kawaii kah? Lucu ya? Kayak ledek tapi ledekan ya, tapi Bimbo gitu. kayak suara bimbo. Oh iya juga. iya. Tashikani. Oh iya nggak ada. Iya. Kayak, tapi kan buat ngatain miskin lu. Iya betul. Miskin Oh, loh. iya. Bimbo tuh dia miskin kan. Tapi lucu ya kedengeran nih. Iya kan bimbon. Iya. Ternyata Oh itu jahat ledekan ya. gitu ya? Ledekan ngatain orang, jadi jangan di Jepang jangan ngatain orang bimbon. Oh Ngajak iya. berantem lu. Oh iya. Tapi kalau di Jepang kita ngomong binbon ngajak berantem kan? Ya kayak nyindir ya, tiba-tiba lu miskin gitu kan. Minggir lu miskin gitu ya. Apa? Nan desu ka? Tapi kalau denger di kuping gue bimbon, lucu itu bimbon. Kayak pencet-pencetan bimbon. Lucu juga ya. Di komen adanya chotto matte juga kawaii katanya. Contoh, Mate. Aku minta orang Indonesia coba menurut orang Indonesia apa sih bahasa Jepang yang lucu gitu kan. Contoh mate. Ada juga chotto matte. Contoh mate. Kalau gue kepikiran ini sih bang. Apa? Kayak biasanya kan ada beberapa kata yang belakangnya kayak cata-cata gitu kan ditambah. Cata. Itu lucu sih kedengarannya. Cata. Itu lucu sih. Cata. Iya. Sangat penting untuk hari ini ya. Kata lucu. Kata lucu. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih tentang kehidupan Mana Chan, kan udah tinggal di 2 negara nih, itu di Indonesia dan di Jepang. Dan Indonesia ini kan kayak waktu kecil tuh pernah denger gak sih kata Indonesia gitu? Apa itu Indonesia? Nah, aku itu kan sebenarnya dari kelas 4 SD di Bali kan. Sebelumnya pernah datang ke Bali itu di umur 3 sama 5. Ikut kayak kerja mamaku gitu. Jadi di situ sih udah tahu ya Indonesia. Cuman karena saking kecilnya dan aku pernahnya cuman di Bali, aku taunya cuma Bali doang. Oh iya. Tipikal bule banget ya, tahu Tipikal bule banget. Bali nggak ada Indonesia. Indonesia nggak tahu. Nggak tahu, taunya Bali. Bali tahu. Iya sih, tapi sebelumnya ya setelah umur 5 pun kan kayak udah SD tuh di Jepang. Oh, aku pernah ke Indonesia loh gitu kan ke teman-teman. Jadi aku udah tahu Indonesia dari kecil emang. Oh, pas kecil dan sekarang waktu itu main ke Indonesia, apa yang paling bikin kamu kayak kaget? Ih, beda banget ya sama apa Mana Chan di Tokyo atau di Tokyo di desu. Tokyo gitu? Apa yang bikin beda gitu? Awal banget yang di keingatan aku baru nyampe di Denpasar, DPS tuh.
buka apa namanya Gerbang. Pintu ya, buka. Aku langsung ngerasa lembab. Oh iya. Indonesia itu tropis gitu. Iya. Jadi Negara kayak tropis. kan di Indonesia itu ada kayak musim kemarau sama musim Musim hujan hujan, kan. iya. Betul. Tapi musim kemaraunya pun itu kayak di musim hujannya Jepang, selembab itu. Iya. Oh iya. Malah kayaknya musim hujannya di Jepang itu kayaknya di sini yang kemarau lebih lembab gitu. Jadi kayak udah nih di airport, udah ambil bagasi keluar, aku first time yang udah mikir itu kayak lembab gitu. Wah, gitu. Kayak semua apa ya, kayak kulit itu berasa basah dikit. Iya, gitu. langsung Iya. keringetan. So, itu yang pertama. Setelah itu kan naik mobil pergi ke hotel kah atau di mana tempat tinggal gitu kan. Yang kaget aku itu adalah banyak sekali ada motor. Itu betul. Let's go. Bener. Di Jepang nggak banyak itu kan. Tapi kan itu Yamaha, Honda, motor Iya, motor Jepang. Bener juga. Dari pemasoknya Jepang tuh. Iya juga ya. Yamaha itu. Tuh, banyak banget gitu. Terus apalagi karena di Bali ya. Jadi kan orang luar negeri juga naik motor gitu kan. Iya. Kayak ngerasa island banget ya gitu. Kayak oh ini pulau banget Indonesia itu. Kenapa? Karena orang-orang bule kan nggak pakai atasan gitu. Nggak iya. pakai helmet. Iya, iya. Kadang cewek pakai bikini doang. Udah jauh. Cuma pakai bikini doang gitu kan. Wah, kayak bebas banget ya. Kayak tidak ada peraturan kah di sini gitu. Ada nggak? Ada nggak? Di situ ya. Ada. Cuman lebih bebas gitu loh. Nggak, kalau di Jepang aku ngerti kan, kalau di Tokyo kan kamu berpakaian aneh dikit bahkan tetangga bakal matanya apa? Kalau fashion mungkin Jepang bebas ya. Kayak orang pakai Lolita fashion pun kayaknya nggak ada yang kayaknya Indonesia lebih ada yang judge gitu kan. Tapi kalau untuk Bali itu kalau untuk terbuka atau kayak Nggak pakai rules baju, rules yang harusnya ada gitu, misalnya kayak helm Pakai gitu helm, kan. ya. Kalau pakaian mungkin sama-sama aja, kayak bebasnya sama-sama aja kalau Bali sama Jepang ya. Cuman kayak rules yang harus ada gitu, misalnya kayak helm sama jalurnya ke sini tapi ada yang Lawan arah itu. lawan arah sama Lawan arah. di jalan di pejalan kaki itu ada motor gitu. Trotoar iya, naik betul. trotoar motornya. Itu yang ngerasa itu paling beda sama Jepang. Iyalah. Itu beda banget. Itu sulit sih dibahas. Iya. Itu sulit sih. Itu setuju gak setuju? Iya. Gak? Jadi di Setuju. Jepang itu kan pejalan kaki itu paling kuat. Iya, posisi hukumnya di Iya, hukum posisi lalu hukum lintas. misalnya kalau walaupun tidak ada zebra cross, tapi kalau ada yang mau nyebrang, mobil atau motor, pokoknya yang lebih kuat daripada pejalan kaki itu harus secara hukum harus berhenti. Harus berhenti, nggak boleh lanjutin. Gitu kan. Jadi di Indonesia kan nggak kayak malah lebih yang besar itu lebih kuat. Jadi kayak Yang pakai- bus, truk, Betul. jadi kayak pesawat, helikopter, truk, bus. Jadi baru motor, baru orang. Iya. Paling rendah Motor tuh. tuh kak segini kan motornya kadang Iya. lewat. Harus hati-hati memang. Ini tolonglah warga-warga sekalian. Iya, Ini tolong. peraturannya udah ada. Jangan naik trotoar. Iya, jangan lawan arah. Kalau orang nyebrang berhenti. Jangan nyelonong aja. Iya, Aku lampu- bukan lampu gak merah suka berhenti. sih, suka-suka aja soalnya di Indonesia itu ada konsep yang kayak kalau lu mati itu ya gara-gara kamu gitu loh. Oh, oke. Enggak sih, enggak setuju sih. Enggak setuju. Enggak boleh sih, tetap enggak boleh. Oh, Tetap oke. enggak boleh. Peraturannya tidak boleh. Tapi tetap nggak boleh. Iya. Tidak setuju. Peraturannya Jadi tidak orang boleh. tuh orang itu kayak apa ya? Pintar untuk membela diri gitu. Iya benar-benar. Itu skill orang Indonesia banget ya. Enggak, ini bahasa yang kita mesti ajarin. Namanya adu ngotot. Iya, adu ngotot. Adu ngotot. Iya. Adu ngotot. Adu ngotot. Adu, Iya. adu, ngotot. Ngotot atau ngotot? Kayak lawan gitu. Iya, Iya. gitu. Jadi adu ngotot, Adu ngotot. kuat-kuatan. Iya. Kuat-kuatan siapa Iya, yang iya, paling iya. gede gitu. Iya, Sampai berani egonya. teriak. Itu dia. Itu culture nature shock. skill. Nature Nature skill. Enggak, Nature skill. enggak boleh. Enggak boleh dipakai ya.
Kacau lu pada, tidak boleh, kurang-kurangin. Iya, nggak Ini. boleh, nggak boleh. Apalagi shock culture-nya yang di Bali atau mungkin yang di Jakarta kan lama di Bali terus sekarang di Jakarta. Itu juga ada. Jadi kayak awal kan pasti aku culture shocknya terhadap Bali doang kan. Mungkin yang di Jakarta tidak ada tapi di Bali ada, itu ada sapi di mana-mana. Oh iya, karena di Jakarta Ada kota. anjing di mana-mana. Sekarang setahu aku di Jepang kamu nggak boleh melihara ayam, kambing, sapi kan ya di rumah Oh, ya? iya? Nggak boleh kan setahu aku. Iya nggak benar nggak boleh nih. Wakanai saya. Tapi kamu nggak pernah lihat orang Jepang pelihara ayam? Kayaknya nggak pernah deh. Paman aku punya kambing sama ayam. Oh, Weh, contoh mata deh. Karena setahu aku nggak boleh pelihara ayam. Mungkin ini deh, harus punya di perumahan gitu nggak boleh. Oh, iya. Karena iya. suaranya Iya, berisik. oh. Paman tinggalnya di desa gitu. Oh, desa. Dia Oh, punya desa. kayak taman besar, di situ dia bikin. Oh itu emang berumahnya peternak. Iya, Peternak kayaknya gitu ya. Beda ya kayaknya ya. Soalnya waktu itu kalau nggak salah waktu itu ngobrol sama temen yang di Indonesia pengen melihara ayam nggak boleh katanya. Iya, biasanya kalau di kota nggak boleh karena suara hewan sama bau. Sama bau. apalagi ayam ya. Ya suaranya kan. Iya. Itu juga aku ngerasa di Bali gitu kan, udah dimanapun, maksudnya di Indonesia kan dimanapun gitu ya, ada suara ayam pagi. Iya Iya, kan? itu buat bangunin Itu alarm. aku ngerasa kayak film. Kayak masuk dalam film gitu. Tante, Gimana? mungkin orang yang lihat anime juga ya, ada ya. Mungkin kan ada kayak sound effect. Yes. Sebagai cuman nuansa doang, Nuansa pagi. ada suara gitu kan. Cuman itu kan nggak mungkin ada di Jepang sebenarnya. Ya tadi karena nggak ada yang melihara ayam kan? Iya, jadi kayak aku pernah tahu ada seperti itu. Oh, ayam itu berkokok pada pagi gitu kan. Cuma tahu doang, tapi nggak pernah dengar in real life gitu kan. Di Bali pas aku udah tinggal di situ, pagi-pagi itu kayak Dibangunin. Iya, dia ngerasa bangun apa masih mimpi gitu ya? kayak film banget. Israel. Keren gitu. Dan aku baru tahu kalau ayam itu tidak berkokok pada pagi doang. Iya, tiap Oh iya. Iya. dia mau malam pun juga mau kokok. Semutnya ayam aja. Semutnya dia, iya, Semutnya iya. Iya ayam. kan? Kirain pagi doang Karena kan. di film pagi doang. Iya. Tapi mereka ternyata kayak sore juga. Iya. Sore malam. Pagi kayak jam 3, 4 udah Udah bangun duluan. Udah bangun Duluan. Rajinan ayamnya. Iya. Dipikir alarm pagi ya, ternyata alarm kapan pun. itu Iya. culture shock juga, bukan culture shock, lebih ke kayak oh beneran ya gitu. Oh gitu, gitu ternyata ya. Oh real ada. suaranya beneran ayam ini gitu. Seayam ini. Seayam ini. Oke. Aneh juga tapi boleh. Oke. Ada lagi ya? Itu kan masih Bali, Jakarta, ada. Jakarta. Ada, kan udah lama banget di Bali ya. Ternyata Bali itu bukan kayak Indonesia pada general gitu. Iya. Betul. Ternyata begitu gitu. Aku tahu gara-gara setelah itu aku kan dari SD sampai SMA di Bali kan. Setelah itu ke kuliahnya itu di Tangerang, UPH. Nah di situ aku baru tinggal di daerah Pulau Jawa, bukan di Pulau Bali. Beda banget kan, budayanya emang basically udah beda gitu. Kayak di Jakarta culture shock pertama itu di jalan, itu banyak sekali kerjaannya. Jadi kayak Gimana? Banyak kerjaan di jalan. Banyak kerjaan di jalan. Oke. kaget di Bali misalnya kayak tukang parkir. Yeah. Di Bali itu biasanya restoran yang udah punya tukang parkir yang restoran. Jadi kita itu tidak bayar ke mereka. Restoran yang sediain. Terus kalau Indomaret gitu itu kan tidak ada biasanya. Di Jakarta diputar balik gitu juga ada. Iya, di jalan. Pak Oga. Kamu tahu namanya Pak Oga? Pak Oga. Itu nama Pak Namanya Pak Oga. Iya. Terus banyak banget kayak ada yang nyanyi, ada yang jualan, ada yang Banyak kerjaan. ada yang Nangis. warna apa? Silver. Silver. Iya, manusia silver itu. Manusia silver. Gitu. Kan udah malam, tiba-tiba ketok gitu kan mobil, tok-tok gitu. Aku lihat. Itu di
Bali tidak Banyak ada. aktivitasnya sih memang ya. Iya, everything happen at once. Udah Iya. ada lihat yang ini belum? Apa ngelap kaca mobil? Belum ya? Ada tuh. Ada Ah, itu dia juga. mau yang ada yang bawa kemoceng Iya ya. itu lap-lap gitu lap-lap terbita. Jadi aku kan kalau di Jakarta tidak yang penyetir kan, bukan yang kayak nyetir biasanya naik Gokar, Gojek. Jadi setiap aku naik mobil gitu merasa wah yang punya mobil di Jakarta kayaknya banyak spending money ya. Iya itu Pak benar. Oga. Oga. Parkir. Parkir juga Iya. mahal banget. Mahal parkir. Mahal banget. Apalagi 20.000 kemarin aku lihat di Blok M. Oh, Blok M, Blok M. Jadi teman aku bawain ke Blok M, yuk Manancan bawa ke ini yuk gitu. Jalan-jalan ya. Udah aku bawa Manancan mobil. ya gitu. Terus di tour gitu kan. Mau. Setiap parkir 20.000. Oh, keren. Padahal makanannya juga 20.000. Iya, karena parkirnya lebih mahal daripada Iya. makanannya. Karena Blok M itu negara sendiri. Iya. Negara Blok M. Jadi bukan semuanya 20.000. Kayak Blok M sih, Blok M Blok emang mahal M, ya. iya lagi karena mahal. dia emang pusat Pusatnya. kuliner. Gak lagi rame aja. Lagi rame, lagi Aku viral. kalau di Bali dibilang 20.000, pasti kira bule ya. Saya orang Indonesia gitu. Oke, Tidak coba mempan. di Blok M Di kayak Blok gitu. M, iya, Kamu kayak gitu. pikir Kamu pikir aku bule, Bukan aku orang bukan. Indonesia. Apa Pak Oganya? Ngape lu? Jadi ngapain lu? Di Bali paling mahal juga kalau mobil 5.000. Oh. Motor 2.000. Wah di sini sih, wah gila-gilaan sih ya. Di sini iya Tergantung sih. Apalagi Blok M. Kadang tukang parkirnya males gitu gini. Iya, bener. Gak usah sana aja katanya. Nyantai ya, nyantai ya. Jaya gak usah Chill aja, katanya. Oke. Kalau di Jakarta tiba-tiba ada kan. Biasa Tiba-tiba praktek. ada, iya. Iya benar, tiba-tiba Tahu, ada. tahu, tahu. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba, iya sumun dari mana Sumun, gitu. 20.000. 20.000. Mahal banget. Itu culture shock Jakarta. Udah ngerasain ini berarti macetnya Jakarta gimana? Ya baik. Ya baik. Ya baik. Gimana rasanya merasakan di mobil nggak ngapa-ngapain tuh? Hari ini saya telat. Daejabu. Daejabu. Hontoni daejabu. Hontoni daejabu. Jakarta no bunka. Hari ini saya telat. Tapi di Google Maps katanya nyampe nya 30 menit. Jadi aku ikutin. Iya. Tapi setelah naik, ini kenapa sih sebenarnya? Kayak aku udah katanya Google Maps 30 menit. Iya. Ya udah oke. Naik, aku buka lagi Google Maps. Tulisannya 45 menit. Padahal kan aku buka Google Maps di satu tempat. Yang sama ya? Aku setelah naik mobil tiba-tiba Berubah jadi 40 menit. Iya. 45. Berarti telat dong, gitu kan. Iya. 45 menit yang dikata dia. Hmm. Sebenarnya lebih lama lagi. Oh iya, benar. Real 50 time menit. lagi. Katanya Berat kayak aku kayaknya sejam gitu datangnya. Jadi kayak Google Maps tidak benar kalau di Jakarta. Kalau di Jakarta nggak ngaruh itu. Iya. Berarti orang ini baru merasakan ditipu Google. Iya. Kalau kita udah setiap hari. Kita udah setiap hari. Iya. Jadi kita udah tahu misalnya tulisannya 30 menit. Oh sejam. Iya. Oh 45. Iya. Oh 45 1,5 1,5 jam. Kita pasti tambahin 30 menit dari Iya. Google Maps Jakarta. Iya. 30 menit. Pasti. Pasti. Apalagi kalau misalnya kamu lihat, kalau kamu sadar angkanya itu kadang warnanya hitam, kadang warnanya merah. Iya. Ngerti nggak bedanya apa? Enggak. Kalau hitam tepat waktu. Tepat waktu, iya. Kalau merah bedanya sejam. Beda Iya. sejam. Jadi kalau 30 menit kamu tambah 1 jam. Itu. Itu hacksnya. Itu triknya, trik Jepang. Itu. Memo. Catat ya. Catat. Oke, I see. Jadi gitu aneh-anehnya Jakarta. Macetnya udah, Macet. parkir dan orang anehnya udah. Bukan orang aneh maksudnya parkir liar. Iya parkir Iya. liar. Parkir liar. Apalagi yang belum yang mungkin Makanan yang kaki lima. Gitu-gitu kayaknya lebih banyak di Jakarta. Oh, Iya. street foodnya ya. Street foodnya lebih banyak, lebih Variasi. banyak jenisnya. Enak. Oh ya, apa aja? Cobain Oh apa aja? iya, enak. Makanan apa nih yang? Aku suka pedas. Seriusan? Oh. Tar dulu nih, dari semua bintang tamu kita yang orang Jepang atau half gak pernah berhasil dia makan pedas. Genki-san.
Saya suka pedas. Oh, memang beda. Berarti di Keren. Bali makan cabe yang itunya tuh apa sih? Potong, cabai potong. Cili. Nasi Bali apa nasi Bali ya, nasi Bali. Nasi Bali suka. Aku besarnya awalnya nggak bisa makan pedas. Gara-gara aku masuk sekolah lokal dan di kantin cuman ada makanan pedas. Kan Bali itu pedas kan makanannya. Iya, makanya pedas semua kan. Gak ada yang manis gitu. Pedas asin kan. Pedas Iya. asin. Gurih. Jadi di kantin pun adanya itu doang. Jadi aku lama-lama bisa. Jadi pas udah lulus dari sekolah itu, aku udah bisa makan pedas. Tapi pertama kali makan pedas meninggal nggak kayak? Keringat banget. Jadi kayak Keringet banget. crazy. Pedes banget. Teh gelas. Tegel. Genggi cerita dia bisa makan pedas, tapi habis itu pasti sakit perut. Itu iya, tapi aku saking sekarang suka pedasnya gara-gara Indonesia. Jadi suka. Jadi suka banget pedas. Tapi udah aman perut udah nggak kepedas. Tidak. Masih Jadi kalau aku udah tahu kalau makan pedas yang pedas banget akan sakit perut. Tapi saking suka pedasnya, bodo amat. Ya udahlah. Bodo amat. Terus gimana aku nggak bisa makan pedas? Gitu. Jadi aku biarin. Berarti kamu Bener. mie gacoan suka? Suka. Level berapa? Level berapa? Dia mau mie kacang. Beda-beda tau. Iya, Kadang Iya. kadang minta level 3 rasanya buah. Iya, bener. Kadang level 5 rasanya nggak pedas deh. Iya, kadang gitu. Tapi karena biasanya aku biar aman selalu 3 atau 2. Sama, aku juga. Iya kan. Kalau sambel-sambelan udah bisa? Sambel-sambelan yang ulek? Sambal suka. ulek. Sambal Aku bawang. suka pete. Suka pete? Aku tuh paling suka kalau pete itu di nasi goreng. Oh, iya, nasi goreng itu pete. enak sih. The best. Jadi kalau aku udah pengen makan nasi goreng pete, terus aku ke tempat nasi goreng. Saya mau pesan nasi goreng pete ya 1. Terus, sorry ya Mbak, petenya habis. Tidak jadi. Ya, nggak jadi langsung. Harus pakai pete. Bye-bye. Harus Aku pakai sampai pete. udah nggak jadi. Kalau petenya nggak. Harus ada petenya. Harus ada pete. Jengkol. Jengkol aku jarang makan ya. Tapi Pernah ada apa Nah, bisa? ini kenapa orang Indonesia selalu tanya kalau aku bisa bilang makan pete. Kalau itu jengkol gimana? Aku kira jengkol itu juga bau atau sekuat pete kan. Setelah aku makan, yuk kentang aja ya. Oh, tapi bau tahu. Bau tahu? Iya, Kan tapi kamu gak cium? nggak se yang aku kira gitu. Oh. Jadi biasa aja. Tapi menurut orang Indonesia ya, banyak orang Indonesia jengkol itu tuh mid tier untuk bau. Bau. Iya. Sorry, pete itu mid tier untuk bau, jengkol tuh Top tier. ultra Iya, bau. top tier bau. Jengkol tuh Aku paling bau. ngerasa Iya. pete lebih bau ya. Wow. Dia Jengkol. mau bisa Jengkol aja. Tony Yabai bau banget. Iya kan, Tony Yabai bau banget gitu. Nemo, aku selama ini tidak ada makanan yang aku nggak suka. Oh iya. Durian suka? Nggak. Oh. Berarti dia mesti nyobain the ultimate pinnacle of jengkol. Yaitu adalah jengkol orang Padang, jengkol belado. Udah pada coba? Iya. Pakai enak tuh. minyak kelapa, sambal belado. Beuh. Beh. Wes so. Terus makannya pakai duren. Wes so. Bener. Iya jadi Baru tahu juga nih. Sama nih, baru tahu juga nih. jadi ada tradisi, aku gak tahu ini kan di tradisi aku ya, di rumah aku ada beberapa yang makannya kayak gitu. Jadi nasi pakai jengkol belado pedas, terus oh, pakai duren. Ada durennya tuh tinggal kayak semacam buahnya aja. Itu Makan sama nasi. iya makan sama nasi. Duren. Jengkol belado. Itu aku Amazing. lupa namanya di daerahku apa, tapi orang-orang tua aku pada Keren, makan. keren, Aku keren. sendiri nggak suka. Gak suka. Aneh ya sih. Ngomongnya cinta itu ya. Iya, Terakhir bilang suka. Tapi gak suka. Tapi banyak yang makan, mungkin kamu suka. Tapi mungkin kamu suka, iya. Nah, makanan apa lagi yang Mana-chan suka banget, yang Indonesia banget? Aku kalau di warteg gitu atau apa ya, selalu aku pasti aku pilih adalah terong balado. Oh, terong balado. terong balado. Wow. Terong Kalau balado. ini kentang ati tuh. Enak. Ini apa namanya? Kentang Mustafa. Nah, kentang Mustafa Yang tau nggak? kotak-kotak bukan? Bukan, Dia yang kering. crispy. Tahu. Kentang Mustafa Yang namanya. sedikit manis gitu kan? Iya, itu enak kan. Itu enak sih. Gak ada yang gak suka sih sebenarnya. Semuanya. Masa sih maksudnya kayak beberapa, kayak contoh Genggi ada yang gak suka, Hiro mencoba suka beberapa gitu ya. Aku Japanese food pun, Indonesian food pun, yang selama ini aku makan, gak ada yang gak suka.
berarti kamu selama aku lahir. Jadi kalau kata orang-orang Indonesia tuh berarti kamu namanya makannya pinter. Oh, Jadi kayak betul. nggak picky eater, jadi Iya. semua dimakan, cocok Iya. berarti. Nggak nyusahin kalau lagi nongkrong atau lagi pacaran gitu kan. Paling kalau makanan yang too MSG gitu, kayak Ya terlalu manis. micin terlalu- banget. terlalu- micin terlalu banget atau asin. kayak asin banget gitu-gitu atau manis terlalu manis gitu-gitu nggak bukan yang nggak bisa Iya, makan iya. sih, cuman kayak bukan suka juga gitu. Enggak, kalau terlalu asin sama Nacan tuh gimana? Soalnya gacuan tuh udah MSG banget ini. Tapi gacuan gitu biasanya makannya pas orang sama hangout sama orang Indonesia doang, nggak sering gitu loh. Bukan yang kayak sekali di ya. rumah sendiri terus aku Tiba-tiba pengen gacoan gitu. go send deh gitu kan. Apa sih? GoFood. GoFood, gitu-gitu nggak ada. Biasanya kalau disuruh makan bisa aja gitu. Oh, Tapi nggak yang oke. kayak selalu aku suka itu. Wow. Iklan dulu bentar ya. Lu lihat gak sih? Ini baju gua keren banget kan? Keren banget, cuy. Keren banget. Damn bro, culture banget. Nah, ini adalah merch official Clean Sound X Mega Neko yang bisa kalian beli di e-commerce atau mungkin affiliate. Dan bukan cuma jersey doang, ada kemeja, jaket, kaos, dan masih banyak lagi lah. Jadi, buruan cek ke e-commerce atau affiliate di sini ya. Let's back to the video. Kalau misalnya kegiatan udah cobain triceng. Cengtri. Cengtri. Naik bertiga ya? Iya, lu tahu. Sudah. Sama siapa? Siapa yang ngajarin? Gak boleh. Gak boleh. Nih, Cengkor, bandel cengkor. banget dia. Gak boleh. Iya, cengkor bisa juga tuh. Cengkor. Itu Cengtri. bisa tuh. Cengtri. Centri lah, karena aku besarnya di Bali juga ya. jadi kalau misalnya di pas SMA gitu kan teman-teman satu SMA atau itu tuh mereka udah mulai naik motor dong. Iya. Terus ya udah aku jemput ya, terus kayak ya udah aku jemput Dingset juga ya, terus habis itu ke pantai gitu. Cengtri. Ya, nebeng ya. Tapi kamu pas pertama kali momen disuruh bonceng 3 gimana kamu? Sebenarnya udah biasa aja karena udah pas akunya Centri itu kan udah lama di Indonesia gitu loh. Jadi udah sering lihat. Tapi belum pernah lakuin kan? Iya, jadi kalau di Indonesia kan ada yang 5 orang, Iya, itu betul. ada yang 4 orang. Ada yang 8 juga ada 8. Iya, Digendong lagi. Digendong. Di depan jadi bannya mulu. aku ngerasa kalau 3, masih 3. Tiga. Masih Bare aman. minimum. Bare minimum. Nanti di Bali itu biasanya bule yang naik motor pun begitu kan. Triceng juga ya. Kadang bawa koper di belakang. Pegangan nggak Tapi mau rugi. orang Australia gitu. Iya. Jadi kayak biasa aja gitu liatnya, enggak sekaget. Oh. Karena bukan dari awal. Kalau mungkin pas aku nyampe di Indonesia terus tiba-tiba aku Centri kan, Pasti culture jujur shock. kayak Pasti bukan kaget. Centri pun, berdua pun aku udah ngerasa culture shock. Di Jepang kan aku gak pernah naik motor. Iya sih. Oh iya, di Bang tinggal ini nggak Jadi pernah aku cobain ya? kayak wah gitu kayak wah angin. Deh, awal tuh seru banget kalau ada tanjakan sama turunan. Oh iya. Kayak wahana gitu ya. Ya Kayak aku. wahana jadinya. Tapi udah pernah kecelakaan? Udah pernah? Jangan dong, jangan. Jangan sampai. Ya kan? Aku tahu cara Indonesia. Gini. Amit. Amit. Balls. Kalau gelantungan udah pernah gelantungan? Apa itu? Bergantung. Oh iya, pernah naik angkot gak? Angkot? Tidak pernah. Oh, belum. Angkot di Bali? Nggak ada sih, kayaknya nggak ada deh. nggak ada angkot. Di Jakarta Nah, di banyak Jakarta Di angkot. Jakarta banyak. Iya, angkot baru aku lihat sama itu apa sih yang biru? Iya, itu angkot. Transjakarta, bukan? Yang TJ. kecil. Yang kayak Oh tuk-tuk. itu Bajai. Jaklingko. Bajai. Bajai. Juga belum. Oh, belum. harus cobain. Becak juga. Iya, harus cobain becak. Oke, ini kalau gelantungan di angkot tuh kamu Gelantungan. Tapi kamu tahu konsep angkot kan ya? Tahu. Kan masuknya kayak agak menunduk Iya, begitu iya, kan. iya. Instead of kita Yang masuk kayak bus tapi yang kecil Iya, gitu. benar. Tahu. Nah, kita nggak duduk dalam. Kita di luar gelantungan. Saking penuhnya. Iya. Sekarang juga masih ada. Masih Masih anak-anak ada. sekolah. Masih banyak. Anak-anak sekolah biasanya. Biasanya Ntar aku kasih betul. contoh Pulang gambarnya. sekolah. Nih. Bete. Itu Ya, iya adventure itu. Terus anak-anak sekolah My tuh, adventure. anak sekolah. kalau kita Jatuh. Ya udah jatuh. Ya udah bodo amat. Jatuh. jadi mereka tuh di sini doang. Iya, taruhannya nyawa itu.
Oh ini sering. Iya sering berarti dia. Tapi bahaya ya, jangan Tapi dilakuin. bahaya, ya. jangan. dilakuin. Duduk di dalam aja. Wow. Apa nih yang paling Mana-chan kangenin di Jepang dan belum ada di Indonesia? Wah, Kangen apa deh ya? Kayaknya banyak. Selain tertib dan taat aturannya. Oke. Selain itu. Itu kita juga berharap Kita juga berharap ya. bisa berlaku di sini sih. Demo, aku untuk makanan, aku tuh selalu kalau ke Jepang pulang nih, aku ke Jepang, yang aku pengen makan itu namanya monja. Monja. Oh, Apa tahu, itu? tahu. Monja itu tidak ada di Indonesia. Jadi kayak okonomiyaki atau takoyaki itu kan udah terkenal gitu di Indonesia kayak Oh, udah- takoyaki di mana-mana kan. Udah nyobain takoyaki si sosis Indonesia berarti? Bakso isi bakso. Katanya aku lihat takoyaki martabak. Wah, Takoyaki martabak. Takoyaki martabak mini katanya. apa itu? Baru lihat sih. Itu Baru dengar. blasphemy anjir lu bayangin takoyaki. Tako deh. Tako harusnya isinya tako, oktopus. Oktopus. Isi Tapi sosis. si sosis. Bakso. Bakso cheese, Daun bawang. daun bawang. Orang Jepang makan itu kan kamu nyobainnya kayak Takonya mana? Rasanya kayak ini ya kalau takoyaki Indonesia tuh kayak pancake. iya pancake. Jadi kayak tebel gitu. Tebel. Tapi itu pun masih kayak ada namanya gitu loh. Karena emang terkenal kan takoyaki, Nah, kalau okonomiyaki itu kan terkenal. Dan kayaknya dimasuk juga di mulut orang Indonesia kayak oishi ya gitu. Tapi monja itu jadi takoyaki sama okonomiyaki itu dari Kansai. Kansai makanan Kansai gitu kan. Aku orang Tokyo. Tokyo itu biasanya Tokyo itu ada yang makanan lokalnya Tokyo. Itu namanya monja. Nah, monja itu emang kelihatannya jelek sekali. Aku rasanya mungkin gara-gara itu gak bisa keluar ke negeri gitu. Soalnya jelek. Tapi enak, aku suka banget monja. Tapi di Indonesia kayaknya nggak ada gitu. Toko Jepang pun, orang Jepang buka restoran pun, monja itu nggak ada. Aku tahu monja, tapi aku belum pernah makan. Rasanya kayak apa sih? Iya. Tepung, Ya, sebenarnya tepung yang kayak agak lembek aja udah gitu. Cuman aku suka vibes-nya, cara makannya bisa kayak berbanyak. Itu kan food stall kan, yang orang ngantri dimasukin tek gitu kan? Kayak kita yang suruh bikin. Jadi kita cuman ada tempat panggangnya. Iya, ini apa kayak apa sih satu okonomiyaki. Iya, kayak okonomiyaki biasanya pasti ada monjanya gitu kan kalau di Tokyo. Sebenarnya ya bisa bikin juga kali ya, cuman Tapi kayak kan kalau nggak pakai iniannya. harus ada ini. Aku lebih suka yang kayak dari vibes-nya, makanannya gitu kan. Gitu sih. Makanan sebenarnya kayak itu aja. Paling itu doang. Oke, lagi-lagi balik ke makanan ya. Iya. Kan. Emang ada yang kecil-kecil banyak. Misalnya kayak kemarin aku berasa aku sakit dan demam. Terus masuk angin bukan? Gak semua yang Semua sakit di Indonesia masuk angin. Gak semua, Revan. Beda. Masuk angin deh kalau gitu. Bener kan? Beda. Aku ngerasa demam. Tapi aku belum beli termometer. Bener ya namanya? Termometer ya? Betul termometer. Iya. Terus aku beli yang kayak ya udah yang di apalah yang dia deh beli. Terus aku pakai ini 35 Dengan berapa derajat? atau 34. Itu kan udah dingin banget. Padahal udah demam. Aku berasa kayaknya udah 39, 37, 38 gitu. Ini rusak ya gitu. Jadi di Jepang yang termometer di Indonesia Kurang akurat ya. iya, aku kaget. Oke, sedemam-demam ini aku masih 35. Merasa terbohongi Dingin dong. Kalau gitu dingin dong. Itu normal dong. Aku nggak bisa kasih ke sekolah kan. Kayak Kasih lihat saya aku sakit tapi 35. Berarti normal dong. Gimana caranya gitu? Iya bener. Oh, kalau di Indonesia kan kalau kamu sakit mesti ada surat dokter. Iya, jadi beda biasanya itu. ke dokter kan. Iya. Kalau di itu Jepang dia. boleh ya tinggal kasih tahu. Iya, biasanya pakai termometer. Tergantung ini dia juga sih. Beda banget berarti ya. Terus apalagi yang beda? Kalau aku nih sebagai yang udah pernah sering ke Tokyo gitu ya, aku tuh kangen banget sama jalan-jalan di taman. Sampo, Taskani. suruh kayak adem. Tidak ada tempat jalan kaki. Ya, di sini ya. Iya. Gitu. Jalan kaki aku itu kayak Harus
harus berusaha. Terus harus lihat bawah. Iya, karena ada Iya, harus bolong gitu bawah. ya. Iya. Aku pernah jatuh. Aduh. Aku kapan ya naik jalan di Ubud yang pariwisata kan, tapi tempat- jalannya kadang bolong-bolong Tetep, gitu. iya, Dan iya. pada saat itu aku masih baru datang ke Indonesia, jadi aku lihatnya kayak wah Indonesia dah, wah. Kesandung. Kan lihat sini gitu kan. Tiba-tiba aku turun kayak segini. Waduh. Sorry. Terus gimana? Dari situ trauma dan aku setiap jalan kaki itu lihat bawah. Selalu lihat bawah atau depan gitu ya. Pemandangan nomor 2. So, pemandangan tuh oke. Iya bagus banget. Nomor 1 Aku lihat jalan. sekilas saja. Iya, tanpa kita sadari kita sering lihat bawah ya. Iya. Itu udah kayak naluri kita Naluri gitu kita loh. untuk selalu lihat bawah, nggak ngeliat Lihat atas ya. atas, kita lihat bawah pasti. Iya. Tapi emang bener Cak, waktu gue jalan-jalan di Tokyo, di taman-taman ya, di yang kota-kota aja itu kayak Gak perlu lihat bawah. jalan aja gitu, kayak udah enak aja gitu. Taman nggak terlalu banyak ya di Indonesia ya. Iya, banyak. gak terlalu banyak. Di Jepang taman banyak. Banyak banget dan kayak ada banyak tempat duduk kalau mau duduk. Di sini kalau mau duduk kan kita pasti sering ngerasakan pengen duduk, kursi mana ya? Ada pun Iya. kayak kira kan bersih nggak ya? Iya bersih gak ya? Iya lagi. Iya bener kan gitu, Iya lagi, aman iya gak lagi. ya? Bolong Iya, gak iya. ya? Harus bawa tisu dulu. Enggak kan bahaya kan ada yang karatan, nusuk, lagi. bahaya. Beneran Oh ya kalau yang gitu. dari besi ya. Jadi makanya kalau misalnya mau di Tokyo waktu itu gue kalau mau jalan, kalau mau duduk tuh gampang banget. Semua safe lah. Enggak semuanya sih gitu loh. Belum pernah kabukicho berarti lo. Iya, kotor. Kabukicho mah kotornya ngalah-ngalahin Jakarta kata gue. Iya. Aku kabukicho kayaknya ada yang nggak beres. Jadi kayak tiba-tiba banyak orang berantem di berbagai macam sudut. Kamu kicau saya tidak anggap itu Tokyo ya. Orang Tokyo gak menganggap kabukicho Tokyo Tokyo. sendiri. Malu. Iya. Sebenarnya orang Tokyo malu. Iya, masa? Dan aku baru gak dikasih tahu sama temanku yang orang Tokyo kan. Kamu tahu fun fact nggak? Apa Kabukicho itu sebelahnya SD. Ada sekolahan. Beda gang doang. Bayangin jadi anak kecil tuh ke-expose sama hal-hal Setiap hari. setiap hari. Jadi waktu ke Tokyo ada orang berantem, ada cewek pegangan kaki cewek seret-seretan gitu. Terus ada orang pukul-pukulin loker. Iya. Kabukicho tuh pasti orang Jepang juga udah tahu kayak it's Kabukicho gitu Iya. Oh, sebrutal itu. Brutal banget. Biasanya ada cewek yang hostguri namanya. Yang suka hosto. Terus dia yang kayak mungkin hostonya yang kayak udah ya aku balik ke toko ya gitu kan. Ceweknya kayak Iya. Oh ya. Iya, gitu kayak narik. kamu sudah tidak suka sama aku ya. Sampai ada polisi, tapi polisinya juga gini. Iya, aku itu kenapa? Sudah biasa. Polisinya juga gini. Aku nggak ngerti kenapa ada polisi kantor polisi banyak, polisi diam aja. Soalnya polisi itu bisa gerak setelah ada sesuatu sebenarnya. Nah, Dalam itu sesuatu. tidak fisik. Oh. Jadi kalau misalnya ada dua orang yang seperti itu nih, ada host yang kayak gitu, satunya yang cewek yang udah Narik-narik. histerik gitu ya, gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak ada orang ketiga yang komplain atau kayak ada masalah gara-gara mereka, itu polisi sebenarnya nggak bisa gerak karena tidak disuruh. Oh gitu. Jadi kalau dalam berdua doang, ya udah gitu. Jadi polisi nggak bisa karena nggak disuruh, nggak bisa gerak. Nah kita sekarang masuk ngomongin sisi-sisi gelap Jepang nih. Karena kan dari tadi kan ngomongin Indonesia, biar fair kan dibilang ntar apa-apa jelek Indonesia. Enggak, kita juga ngomongin yang aneh-aneh di Jepang juga ya. Nah waktu di Kabukicho, aku ceritain ini, aku dipukul sama homeless. Nani shitano? Ngapain dia? I did nothing. Aku tahu-tahu ya lagi jalan, ya aku bahasa Jepangku kan ada N17 lah ya. Dia minta okane. Dia minta duit. Oh, ada yang gitu ya? Ada, cuman aku pakai kartu gaijinku. I'm sorry I don't understand. Tonjok baka ya ceme. Kusu okane. Digituin, tonjok aku. Gua aku saja tidak pernah kayak Di Kabukicho. Iya, I see. Aku langsung disuruh orang Jepang suruh lari gitu. Iya. Jangan. Soalnya katanya ada beberapa orang-orang yang lain juga pada udah ngeliatin karena dia make a scene gitu kan, I berisik dan segala see. macam. Gua. Sisi gelapnya Jepang emang ini ya. Setiap naik kereta pasti aku ketemu satu orang aneh. Emang anehnya ini ya beda-beda ya. Oke, coba. Misalnya ada bapak-bapak full rolita
gitu misalnya. Udah kelihatan banget bapak-bapak, tapi kayak dia ngerasa dia itu cewek banget kayak. Gitu misalnya. Oke. Apalagi? Toka ada juga misalnya dia lagi Pegangan di ya. kereta, tapi dia kayak ngomong terus kayak Iya. Honto. Aku juga pernah temu kayak gitu. Tapi ibu-ibu bawaannya banyak banget belanja. Dia pegangan gitu kayak gitu. Dia berbisik tapi kayak kedengeran. Iya. Aku sih karena aku orangnya kepo, aku bukannya menjawab, aku deketin ngomong apa sih. Kepoan. Kalau gitu kepoan gua pengen tahu dari Korea sih. Walaupun ngomongnya cepat banget kayak nggak denger apa gitu. Gitu loh. Aku pikirnya kayak chanting spell untuk nanti tiba-tiba summon apa gitu kan. Iya. Sama bagusnya itu kan di Indonesia itu ada catcalling kan. Tapi Indonesia itu yang catcalling itu cuman ya udah duduk Sweet gitu ya. Nah kalau Jepang biasanya mereka udah datang gitu. Hara udah hara. Gitu kan. Itu tuh kadang kalau misalnya anak muda yang cuman pengen kenalan doang itu kan masih seumuran gitu kan. Jadi caranya mereka itu masih yang kayak muda. Kayak nani no kayak lagi ngapain sih, yuk minum bareng yuk gitu kan. Kalau itu kan masih yang kayak aku juga bisa jawab kayak beri nggak bisa aku lagi sibuk gitu kan. Tapi kadang ada bapak-bapak gitu yang tiba-tiba emang banyak sekali nampak godaannya itu kadang ada yang aneh. Aku kemarin di Ikebukuro Of course. emang aneh sih. Iya. Temannya emang aneh. Di Ikebukuro baru keluar dari kaisatsu tabnya itu, terus keluar ke gerbangnya, gate-nya gitu. Terus ada satu bapak-bapak yang udah gini. Wah. Jadi aku jalan kan, karena sendiri kan cepet gitu. Namanya udah cepet gitu. Kok kan? Terus karena aku kaget, jadinya aku reaksi harusnya kalau godain aku biasanya dihiraukan gitu kan, kayak iya benar. menganggap dia udah Ada. aja gitu. ya. Ya tapi kayak gara-gara udah Dipegang. ditarik, jadi kan aku enak gitu kan, refleks aku jawab gitu. Terus dianya yang kayak itu ima hima desu ka? Jadi kayak lagi ada Ngapain? waktu nggak gitu misalnya. Dia ngomong gitu, aku kayak nai desu. Nai desu. Lari-lari. Wah, seremnya. tapi nggak apa-apa kan kamu? Gak apa-apa. Patah. Demo yang aneh gitu ada, misalnya kayak lagi sebagai cewek ada aja gitu. Kadang ya, tapi bukan sering. Ada yang misalnya lagi naik kereta. Kan kereta kan kalau duduk di sini, ya udah ada di sini juga kan, yang hadap seberang, sininya. Yang seberangnya itu lihat. Tapi lihatnya yang kayak Ih, diliatin banget. kayak biasanya kalau udah dilihat, kalau aku lihat balik kayak gini kan, setidaknya gitu. Tapi dianya nonstop. Ya boy. Jadi aku kayak Wah. tak gituin, terus aku berdiri. Biasanya mereka tuh tidak berani ke cewek yang kuat. Jadi gyaru gitu kan. Itu mereka pakai baju terbuka, tapi mereka biasanya nggak diapa-apain karena kelihatannya kuat. Karena berani melawan gitu Iya, ya, berani mungkin konfrontasi. ini orang kalau kita aneh-aneh dilawan gitu kan. Jadi orang cewek yang kalem biasanya dianehin gitu kan. Kayak ada aja sexual harassment, tapi yang bukan touch pun ada yang kayak dilihat gitu tuh. Atau stall, Mereka beraninya begitu gitu. Jadi aku kalau sendiri aku being gyaru. Jadi jalannya juga kayak Aneh ya, itu ya. Kalau Jepang juga ada anehnya juga ya, ya teman-teman. jadi cewek orang Indonesia atau kan cowok cantik orang Indonesia. Jadi kalau misalnya ke Jepang ya selalu pasti sama teman ya. Tapi kalau tiba-tiba aku tiba-tiba hari ini sendiri nih jalan, coba being gyaru. Jadi kayak jalannya kayak kuat banget gitu. Jadi kalau yang di anime yang kayak cewek baru keluar stasiun langsung dirangkul gitu, kayak gitu beneran ya? Iya, seharusnya nggak ada yang sampai yang pegang. Ini yang tadi aku jelasin yang itu tuh emang jarang Jarang terjadi. banget. Karena kalau pegang orang itu kan bisa ditangkap orangnya. Jadi kalau aku yang lapor ke polisi, sebenarnya aku bisa ditangkap karena memegang orang yang tidak Sembarangan. kenal. Jadi sebenarnya
orang juga tidak effort itu ya. Maksudnya kayak nggak mau jadi sampai orang kriminal Jadi kan. rame juga ya, Jadi kasus. biasanya sampai yang aneh aja gitu kayak kadang yang dilihat gitu. Kalau yang butsu-butsu yang gitu? Butskari otoko. Oh. Aku tidak pernah sih. Karena aku kalau sendiri jalan kan binggar ya. Tapi tahu ya yang butsu itu ya? Iya. Jadi biasanya orang yang kelihatannya kalem gitu biasanya sering bisa digituin. Oke. Dark jadi side Japan. Dark side of Japan. Iya. Biar orang-orang nggak lihat bright side-nya doang ya. Iya. Karena ada Sebenarnya tapi yang kayak gini-gini itu di kota doang. ya Tokyo sih, Tokyo. Kota jadi Tokyo, Osaka gitu kali ya. Di desa biasanya nggak separah ini. Biasanya desa tuh lebih rukun ya. Orang-orangnya kayak saling membantu-bantu. Tahu satu sama lain, tahu kenal. So, gara-gara Tokyo atau Osaka gitu tuh kan bukan orang Tokyo yang di situ. Iya semua campur. Campur. Bentar guys, iklan dulu. Kalian penasaran gak sih Ocha kalau jadi idol itu kayak gimana? Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa join Wibu Sepulang Kerja by Nakama Main. Di sana banyak aktivitas seru dan salah satunya kalian bisa lihat gua dance. Kapan acaranya dan di mana? Kalian langsung aja follow IG nakama.main. Thank you buat semua supportnya dan sampai ketemu di Nakama Main. Yuk kita balik ke videonya. Kita belum ngobrolin anime nih dikit-dikit nih. Iya. Macan. Anime. Orang Jepang udah pasti nonton atau baca anime. Akhirnya ini Apa terakhir ya? nonton anime apa? One Piece kak. One Piece, aku belum ke Wano Kuni. Masih jauh. Jangan spoiler. Jauh banget. Apa yang lagi ditonton gitu apa? My Yang- Hero Lagi Academia. tonton. My Hero Academia yang baru belum nonton. Aku nonton anime Hunter x Hunter. Hunter Itu kesukaan aku. Oh ya? Pasti itu Hunter x suka. Hunter suka. Kilua banget nih berarti Kilua. Kira suki. Semua orang suka Kilua. Cewek-cewek suka Kilua. Ini baju ini loh, Hunter x Hunter. Oh ya? Demo aku paling suka Hisoka. Suka. Aku keluar. Hisoka. Hisoka. Nande. Kenapa? Suka aja visualnya. Art style ya. Iya lucu ya, bagus gitu. Unik ya emang Unik, ya. unik. Terus apa lagi? Apalagi ya? Spy Family juga suka. Ya, aja. Kawaii, mecha kawaii. Kayak ngerasa kayak heartwarm gitu Oh, kan. iya, emang sih, Gitu. benar. Tapi emang anak Jepang kayak Anya ya? Masa sih segitunya? Maksudnya? Oh, kayak anak pintar itu. Iya, bukan. Anak-anak apa kodomo di Jepang itu emang kayak bakal kayak Anya gitu ya, manjanya, ngomongnya apa enggak?どうだろう。 Hazukashi deh, waku gitu. Enggak ya? Enggak kayaknya. Tapi jadi lucu sih ngomong kalau anak kecil ngomong kan lucu ya. Kayak mungkin yang lagi belajar bahasa Jepang kan lagi susah sama no, ha, wa gitu kan. Apa sih namanya? Katanya mung gitu-gitu. Partikel gitu-gitu. Anak kecil juga nggak bisa, jadi lucu ngomongnya. Oh, iya. Kole ne, watashi no ne, gitu kan. Oh iya. Itu benar lucu banget. Lucu sih. Itu menurut kamu film propaganda Shinzo Abe nggak buat bikin orang-orang Jepang menikah dan punya anak? Setuju nggak? Mindsetnya agak ke situ ya. Wah, kalau gimana ya? Shinzo Abe yang bilang ya udah pajaknya diturunkan. Ya. Tapi kan kayak pengen nunjukin banget, seru ya kalau punya anak, punya istri. gitu Lucu ya. Dikasih lihat juga kalau bayarnya mahal kan tidak bisa ya. So des. Jadi mending nonton aja ya. So desu ya. Apalagi yang ditonton? Apa ya? Cuma itu nih. Nandaro, aru kana? Friera ka. Attack on Titan. Attack on Titanもnggak terlalu nonton. Uma Musume ka. うわ見てない。 見てない。 Chainsaw Man. Oh, JJK. 呪術も見てない。見てない。大丈夫。大丈夫。apa ya? ピカチュウ、ピカチュウ。ピカチュウも知らない。ポケモンも知らない。やばい。Saya tidak terlalu nonton anime sama sekali sih. Atau baca manga kah? Akhir-akhir ini baca manga? Tidak juga. Lupa. Tidak juga. Berarti nonton Cuma anime ya. Hunter sama Spy Family emang suka sih ya. Itu kayak itu selalu dikejar gitu lucu. Yes. Bagus. Hunter baca juga manganya? Enggak, belum. Nonton aja. Gak usah. Dia mau pengen sih. Jangan. Kan Hunter x Hunter itu hiatus. Atau manga wa kalau manga itu aku
Golden Kamuy. Balls. Balls, you know balls. Balls. Wah. Kamu ngerti arti balls? Nani. Balls itu ungkapan untuk kasih tahu kalau kamu tahu sesuatu yang Nah, gak gitu banyak ya. orang tahu. I see. Balls, you know balls. I You know see. balls. Elite ball knowledge. Elite ball Yeah. knowledge. Golden Kamuy aku suka banget. Suka banget. Tapi Iya. bercandaannya cowok banget gak sih? Tapi seru sih. Sebenarnya papa aku suka koleksi mangganya awalnya karena suka Hokkaido kan. Jadi keturunan aku sebenarnya kayak dari papanya itu Hokkaido. Terus nenek aku lahirnya di Karafto. Itu tuh dulu sekarang udah nggak Jepang. Sekarang itu Rusia. Oh, Atasnya Hokkaido gitu. berarti kamu ada Ainunya? Demo papa aku matanya biru. Ainu dong. Ainu dong berarti. Wakanai. Ainu dong. Bukan Yamato berarti. Mukanya itu kayak papa aku karena ten ya sekarang. Dikiranya orang Indonesia. Udah melokal Dari dia. Ainu Jepang ke Indonesia. Karena mungkin Udah melokal. mukanya kan kalau orang orang Jepang sama orang Ainu atau orang Okinawa itu kan beda ya. Beda, Mukanya agak lebih apa ya Iya ya. Kayak orang Indonesia kan juga gitu. Kayak orang Jepang tuh lebih flat gitu loh. Nah, papa aku tuh lebih kayak hidungnya agak mancung. Matanya agak art Badannya eye gitu. terlalu besar atau enggak? Karena orang-orang Ainu terkenal besar. Nah, jadi papa aku nggak setinggi, nggak besar. Tapi muscle-nya itu dia nggak ngapain juga ada Ya muscle. itu Ainu itu. Ainu Kok bisa gitu ya? Ya. Orang-orang Ainu Kenapa bisa gitu ya? gede-gede badannya besar, gede tinggal di Hokkaido kan dan segala macam. Iya. Pernah ke Hokkaido? Ya, Seru ya Hokkaido ya? seru ya. Bagus sekali. Seru banget Hokkaido. When Aku ya? pas festival saljunya, waduh. Saya belum pernah. Belum pernah. Mesti. Seru banget. So many banyak banget brand-brand datang bikin iya. versi saljunya apa. Dulu kalau nggak salah Bali pernah masuk deh. Iya, aku yang liput tuh waktu itu. Jadi Keren banget. pahatnya style art Bali gitu. Dan mereka juara 2. Indonesia. Keren banget. Kamu Jepang. Saya Padahal Jepang. di Indonesia nggak ada salju Oh ya. iya, saya Iya, di Jepang. Indonesia kan gak ada salju. Tapi bisa juara 2, keren. Juara 2, keren banget. Hokkaido seru sih. Oh ya, terus kamu tuh sekarang lagi sibuk apa? Aku lagi sibuk kerja. Kerja aja. Iya. Tapi konten kreatornya tetap bikin terus ya? Iya, pengennya. Karena sebenarnya hobi aku itu bikin video dan aku share knowledge atau kayak apa pertanyaan dari komentar gitu. Itu seru tuh tadi tuh banyak banget nulis-nulis yang kita baru tahu dari mana Chan ya. Kayak kenapa begini, kenapa begitu. Perspektifnya juga ternyata bukan masalah egois tapi masalah nggak mau kena masalah gitu. Iya. Karena mumpung bisa bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Iya. Bener sih. Jadi kayak pengen bagi aja gitu. Heeh. Suka sekali ngedit. Terus gambar-gambarnya gimana? Kan ini kan denger-denger udah sarjana Iya, nih. lulusan DKV nih. DKV nih. S1 Iya. UPH uang papa habis. Papa habis. Tahu dia. Shinobol. Ya kan ada UPH, masa gak pernah diledekin? Iya. Pasti Aku setiap diledekin. bilang UPH dibilangnya, Uang itu papa bukannya, habis." itu bukannya gitu. Itu bukannya papa. Uang papa As habis. always. Tapi congratulations loh udah sarjana. Yeay, congratulations. Pendidikan di Indonesia. Kendala belajar pendidikannya kan bukan belajar bahasa Indonesia, belajar desain tapi pakai bahasa Indonesia. Itu gimana? Ada kendala kah segala macam tuh? Aku ada kendala. Kendalanya apa? Aku ada kendala. Kan aku selama di sampai SD, SMP, SMA kan di Bali ya. Kan aku besar dengan logat Bali. Oh iya. Logat Bali kalau tahu pelan kan biasanya. Iya. Dan Iya. banyak koma. Pelan-pelan dia. Pelan-pelan. Itu bagi banget tuh. Pelan-pelan kan. Jadi aku awal aku tuh angkatan 21 di UPH. Jadi awal setahun itu COVID. Oh iya bener. Jadi 1 tahun COVID itu aku dari Bali di rumah sendiri. Kan online dengan earphone dan kayak Zoom apa ya? gitu ya? Jadi kayak ke filter kan, bukan langsung ngomong gitu loh. Jadi aku dengar dari laptopnya gitu kan. Aku merasa orang Jakarta ngomongnya cepat sekali. Aku gak tahu ya, atau Chinese Indonesian accent atau apalah. Gitu. Gitu aku.
ini orang dosen ngomong apa? Aku nggak ngerti. Aku berasa kan selama ini, wah kan aku udah lama banget di Indonesia, udah Aman bisa aja, bahasa aman Indonesia. aja. Aku bisa. Iya, di kuliah aku dengar kayak, aku dengarnya kayak, Cepet banget. Shock ya? di situ aku baru tahu aku logat Bali. Karena aku jawab dengan kayak dosen nanya apa, aku jawab. Kan aku gara-gara orang Jepang asli kan. Jadi di UPH jarang ada orang Jepang asli. Jadi kayak langsung pada tahu gitu loh. Mungkin kelas juga udah pada tahu, ada orang Jepang asli. Di dosen juga pada tahu ada orang Jepang asli. Jadi kayak kelas yang nggak pernah sama dosen ini pun dosen tahu kalau mana dia Mana-chan, pasti dia yang orang Jepang asli yang mana. Aku dengar Jadi Langsung, sightseeing iya, gitu. iya. jadi kayak apa-apa misalnya kayak siapa ada pertanyaan gak ada yang jawab kan kalau Zoom biasanya kan gak ada yang jawab. Oke, kalau gitu Mana-chan yang Jepang Jepang. yang Jadi Jepang target. ya Iya, selalu jadi jadi target. target. Jadi aku jawab gitu kan, di situ aku jawab dengan bahasa Indonesia. Aku dosen-dosen atau yang lain tuh pada ketawa kayak lucu aja gitu dengar orang Jepang asli tapi logatnya Bali. Tapi sekarang logat Balinya udah hilang kan? Iya. Tapi kalau sama orang Bali aku langsung mulai ada. Iya. Kalau dia Menyesuaikan. Ini logatnya udah logat Blok M. Iya, logat Jaksel. Blok M. Jaksel. Oh iya? Jaksel. Ini logat apa sekarang ya aku? Jaksel. Tapi belum Jakarta banget. Iya, kalau Jakarta banget ini Ya orang Jakarta lebih gue cepet nggak Iya, banget. lebih cepet. Lebih Sama cepet. apa? campur English Bukan, biasanya. kalau orang Jakarta asli tuh mereka penyusunan kalimatnya tuh acak-acakan. Iya kan ya? Pas kayak iya. Jadi kayak gitu kamu tadi ngomong apa tadi ya? Gitu Susah kalau orang dimengerti. Jakarta asli. Ini aku tone down gara-gara ada Mana-chan. Kalau enggak bahasa asli Jakarta kita Iya. mah beribet banget. Iya. Kamu ngerti gak ngomong apa? Beribet ya. Nih, coba kamu coba ya. Kita syuting besok nih. Nah, itu kita Dia sudah Dari awal udah kayak kita seperti apa ya? kita syuting besok nih. Kan kita syuting besok nih. Kan syuting besok nih. Iya. Kan kita syuting besok nih. Ini kayak kamu denger dosen kamu berarti ya. Iya. Kan kita syuting besok nih. Nih, si itu kemana kita ya besok? Nanti. Boleh lah makan di soto yang di situ, tau nggak? di situ. Yang di situ gas. 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 Singkat juga banyak di Jakarta. Iya, singkat-singkat. EG. Kita selalu bilang EG ya ke tamu-tamu Jepang kita ya. Banyak banget singkatannya. EG tau EG. Enggak tau. Ih, Mana-chan keren banget EG. Jangan gitu ya, Ge. Iya. EG. Apa ya? Ada gitu bahasa gaul. Tapi bahasa artinya apa ya? singkatan. Kayak Nggak ada arti. Nggak ada artinya. Nggak ada arti. Nggak ada Kayak artinya. tambahan aja. Tambahan aja. Nggak gitu EG. Nggak gitu, EG. Kayak yo. Yo, Kayak yo. Enggak gitu ya, Ge? Iya. nggak gitu ya, Ge. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya origin katanya dari bego. Oh. Nggak gitu bego. Tapi jadi EG. Di tone down. Iya. Tapi nggak tahu. Iya. Nggak tahu lah tiba-tiba lucu begitu. banget sih. Ada juga yang kayak Anjir. Anjir, Anjir, tahu ya? ya. Anjrit, anjray, bejir udah tahu ya. Nah ini Jakarta banget. Di Bali, di Bali aku nggak bisa pakai gue loh. Iya. Tapi kalau sama teman Jakarta, kadang kalau aku bercanda sama nongkrong sama Jakartanis. Jakartanis. Aku bisa bilang lu gitu kan. Itu kayak gue mah gitu kan. Di Bali itu malu aku pakainya. Iya. Itu kayak jadi sosokan. Iya. Kayak nggak sopan gitu ya. Kok jadi Jakarta banget tiba-tiba gitu. Balinya keluar. Barunya keluar. Tapi benar, jadi itu yang kultur yang aku juga sadari pas dewasa. Jadi kalau di Jakarta ngomong aku kamu, Itu Aneh. tapi gini malah juga aneh. Mana-chan aneh dan Sweet kesannya ya? kayak Sweet. kesannya kayak lagi mau ngedeketin. Iya. Kesannya lagi mau Nah ini PDKT. aku diajarin sebelum aku dari Bali pindah ke Jakarta, aku diajarin sama teman-teman Jakarta, jangan pakai kamu, aku sama cowok tapi pas berdua ya. Iya. Iya. Aku kayak nande? Oh ya, tapi kan aneh ya karena selama ini di Bali, aku Biasa kalau aja. ngomong gua lo itu kayak aku ngerasa kayak ngesosok. Iya. Bener banget. Gitu. Dan jadi kalau misalnya di Jakarta ngomong aku kamu tuh kayak lagi mau deketin, kayak lagi mau PDKT, kayak lagi mau Iya. lagi mau Kayak jalin lagi teasing-teasing. cinta, kayak teasing. Sedangkan di daerah lain kalau pakai gua lu Kesannya kayak sok Jakarta, sok sopan. Jakarta. Itu dia. Karena
karena beberapa orang kan logatnya kental banget ya. Jadi guanya itu nggak gua. Iya. Gua. Iya, guanya tuh gak gua. Kayak orang, Bener-bener. beberapa orang temen aku yang orang Jawa tuh ngomongnya gua. Iya, iya bener gua. sih. Gua. Iya, bener. Iya kan? gua. Lah, gua mah nggak gitu. Iya, gua mah gak Tapi- gitu. Cocok gitu. Tapi Mungkin- kalau di UPH bilangnya I. Oh ya, Nah, papi itu ai. itu bahasa BSD. Itu bahasa BSD. Ayu. Iya, ayu, Papi papi ai. ai, mami ai. Papi ai jemput nih. Papi ai jemput. Papi yu jemput jam berapa? Papi ai nanti datanglah jam 3. Oke, kalau mami ai mungkin nanti afternoon. Afternoon. Ya. Emang gitu. Teman-teman UPH aku gitu. Iya kan? Iya. Dia udah kerjain tugas belum? Iya udah. Iya, udah kerja tugas belum? Boleh lihat tugas you gak? Ai mau lihat dong tugas you udah Ai itu kelar BSD belum? banget sih. Aduh. I maunya Starbucks sih hari ini. Iya. Tapi I maunya Cagi. Persis banget sumpah. Iya. Persis banget obrolannya rebutin mau Starbucks apa Cagi atau Tenzi. Tizi, Tizi, sorry, iya, Tizi. Tizi. Udah rebutin itu aja. Elit ini, elit environment. Elit ball lagi ya. Tapi keren sih berarti Manacan udah bener-bener ketemu banyak budaya-budaya aneh di sekitar kita ya. Iya, Dan bener. dia sendiri juga sadar, aneh itu ya ternyata ya. Iya. Beda gitu, aku baru tahu. Iya kan? Lucu juga Indonesia. Oh berarti kamu kalau gini ya, ada istilahnya namanya tuh kita tahu LARPing lah, lu pura-pura. Nah Manacan tuh udah gak kelihatan pura-pura. Oh ya? Udah bener-bener kayak orang sini gitu loh. Kan, Kamu tahu istilah orang sini? iya tahu. Iya kan? Orang Orang sini. sini. Kan aku Cindo. Enggak. Dia bukan Cindo. Dia bukan Cindo. Larping. Enggak, tapi kalau Larping. Aku kan selalu karena males ya kalau ditanya orang Jepang, kan ditanya, oh dari mana aku bisa bahasa Indonesia, udah lama Kayak di berapa podcast lagi lama?" nih 2 jam lagi ngejelasin Iya. lagi kan. Jadi aku selalu bilang dari mana? Cindo. Oh, dari mana? Surabaya gitu kan. Biar cepet. Biar Cici cepat. Surabaya. Terus orang, oh pantesan ada Surabayanya ya Mbak. Ada tuh sih, ada tuh. Aku kayak, iya. Iyain aja biar Enggak, cepet dia ya. larping, abangnya juga larping. Abangnya juga sosokan bang, kagak masa Surabaya. Ya Coba udah aja, suruh Bang. ngomong janco, nggak mungkin janconya Iya, ngebulet, nggak iya, mungkin. janconya pasti ngebulet. Kamu tahu janco? Coba Iya. ngomong coba. Jancok. Nggak cocok. Nggak cocok. Enggak ada Surabayanya. Nggak approve. Tapi nggak apa-apa, kan penting kita belajar. Jadi makin tahu budayanya, walaupun di bagian-bagian yang kayaknya tidak penting-penting amat, tapi menarik untuk jadi obrolan dan lain-lain. Nah, kita udah sampai di penghujung acara dan rasanya kurang kalau misalnya kita tidak rutin memberitahu hal-hal unik tentang Indonesia ke Manacan yang mungkin Manacan belum tahu ya. Yes. Dan Manacan juga karena tertarik sama bahasa-bahasa lucu-lucu kita, aku mau ngasih tahu tentang 25 jenis jatuh di Indonesia. Udah tahu? Apa itu? 25 jatuh. Jatuh. Tapi ada 25 jenis. Ada banyak, Iya. ada murak, disoledat, dijatotong, tukep, ngalogor, ngaliguk, nyungsep, ngarumpuk, rubuh, ngadak ambruk, labuh, tisuruk, tigejebur, tijengkang, tigorok, Tikus truk ada. tikusruk. Tapi itu beda-beda. Beda-beda. Ini maksudnya bahasa daerah yang Bahasa berbeda-beda. daerah. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Dari bahasa Sunda Dari bahasa ada Sunda. 25. Ada lebih kayaknya, aku lupa. Ini yang kecatat doang nih. Jadi ada banyak banget. Tapi jatuhnya tuh beda-beda Beda-beda. juga. Untuk menjelaskan berbagai macam jenis jatuh. Jenis jatuhnya. Oke. Jadi orang Sunda sering jatuh. Coba orang sudah komen. Sering jatuh gak? Namain gitu. Ini kalau yang kayak gini namain ini deh gitu kan. Iya. Contoh ya, aku kasih tau murak. Murak. Kak. G tapi bacanya Murak. Murag. Itu tuh kayaknya kesannya dari aku ya. Coba kira-kira apa? Kayaknya balancing terus kayak jatuh. Salah. Murak itu barang jatuh, bukan orang. Iya, barang Ini, jatuh, barang. Murag. Itu Murag. murak. Murah. Itu murak. Iya gitu. Iya, itu Murak murak. eta gitu. Eta murak. Jatuh. Coba kalau tisoledat. Oh lucu ya. Tisoledat. Kayak seru banget gitu. Tisoledat jatuhnya gimana tuh? Dia lari. Dia lari terus kayak lindes gitu. Kayak, Oh. sliding gitu. Benar. Benar. Tisoledat itu harus terpleset. Jadi licin. Pleset dia. Si Eta disoledat. Tisoledat hati-hati lantaran antena basah gitu. Iya, kan. tisoledat. Tisoledat. Mesti yang aksi terpleset. Pleset. Ini kayak onomatopi gitu ya, kayak suara gitu ya. Masa sih? Enggak sih tisoledat, masa apa ada bunyinya soledat gitu. Enggak ada ya. Kalau Titajong. Tita Jong. Titajong. Titajong. Tita Jong.
Tita Jong. Jong. Kira-kira apa tuh dari nuansanya? Bukan orang. Bukan orang. Orang. Tita Jong orang. Tita Jong. Tita Jong. Tita Jong. Tita Jong. Tita Jong lucu juga tau. Tita Jong lucu ya, Tita Jong. Tita Jong. Tita Jong. Tita Jong Abunai, Tita Jong. Ayo apa Oh, kira-kira? kayaknya itu agak keras ya ngomongnya soalnya Tita Jong gitu. Jadi kayak awas Tita jatuh gitu. Jadi kayak Tita Jong. dari tinggi jatuh. Oke, salah. Tapi bener nuansanya. Tita Jong itu jatuh yang karena ada sesuatu yang menyebabkan dia jatuh dalam posisi keras. Jadi misalnya kena dahan, kena lantai ada batu, jadi atau di kaki orang. Jadi Tita Jong. Keselengkat. Selengkat. Dia juga nggak tahu selengkat ya kayaknya. Iya kayaknya tahu ya. Tung gitu ya. Iya, jadi karena tersandung, jadi ada sesuatu gitu. Ada lagi tungkep. Tungkep. Kayaknya itu ringan deh. Ringan. Jatuh ringan. Ringan. Bahasanya tuh biasanya bukan tungkep, ketungkep. Awas ketungkep. Oh, ini semazuku apa ya? Tek doang. Apa sih? Cuman Oh, Kesandung. kesandung, kecil. gitu. Hampir jatuh. Hampir jatuh. Cigau. Dengan Ketungkep itu jatuh, tapi hasil akhirnya. In the end, muka kamu kalau kena lantai. Sadis. Iya. Kalau mukanya kena lantai, gitu kan. Kaunya pok gitu kan, baru ketungkep bilangnya. sadis banget tapi namanya lucu banget. Iya. Jadi jatuhnya karena apa nggak masalah, yang penting mukanya nyampe duluan apa enggak. Jadi kalau kalau nyampe duluan, ketungkep. Seram bang. Ketungkep. Dengan seru banget gitu, kayak suaranya itu seru. Aku dengarnya. Suaranya seru. Kemarin aku ketungkep. Iya gitu ceritanya. Kemarin kena tungkep gitu. Kemarin Jadi kena jatuh, tungkep. Jadi mukanya jelek. Mukamu kenapa gitu? Ketungkep gitu. Ketungkep. Berarti mukanya jatuh kena lantai. Semuanya dihafal kan orang Sunda. Ini orang Sunda hafal semua. Harusnya. Ada lagi namanya ngagoler. Itu kayak jatuh barang yang kayak gini. Kayak jatuhnya itu kayak Tiduran. kayak teng gitu. Oh. Bukan ya? Kayak pingsan tiba-tiba teng gitu. Betul. Betul. Ngagoler. Honto. Jadi jatuh yang posisinya harus terbaring. Kalau tadi kan muka, itu ngusep. Kebalikannya kalau ke belakang, belak dan Iya. terbaring. Baru terus ngegoler. Ada. Iya, ada yang kanan, ada yang kiri juga. Ada. Seru banget kan? Ada, seru banget kan? Nah, Nanti nih. ada yang serong juga kan? Ada nih contoh. Harusnya ada ya. Ada. Contoh Ada, nih, ada. contoh nih. Tiga jebur. Rame banget. Rame banget. Aku kemarin 3 jebur. Iya, bisa gitu bilang ya. Aku kemarin ketiga jebur. Beneran 3 jebur. Berangkat 3 jebur. Ngomongnya cepet banget. 3 jebur. 3 jebur. Ayo, apa yuk? kira-kira apa? Jatuh ke air. Betul. Aku orang Sunda kayaknya. Iya, udah ini. Iya, boleh. Udah. Kayak kamu ke Sunda bakal happy. Aku bisa tahu ya. Bisa tahu, 3 jebur itu khusus ke air gitu. Kok aku jebur karena aku dengar jebur. Kan? Kecebur, 3 jebur asli sama air. Air. Jadi kalau misalnya ke air, baru itu disebutnya 3 jebur. 3 jebur. Nah, ada lagi yang bentukannya aneh dan benar-benar berbeda untuk menjelaskannya. Adalah tigorolong. Tigorolong. Gak ada bahasa Indonesia yang aku gak pernah denger ya. Tigorolong. Tapi kejebur kan masih pernah Cebur denger ya. gitu. Tigorolong. 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 Tiga lorong. 3 lorong. Jatuhnya kena 3 lorong ya. Tigorolong. Spesifik banget gitu. Jatuhnya di 3 lorong. Apa ya? Tigorolong. 3 lorong? Oh iya 3 lorong. Kenapa lu abis 3 lorong gitu? Orang 3 lorong Sering kemarin terjadi. gitu. Maybe. Dijelasin aja kayak kenapa 3 lorong gitu. Ayo. Berarti bisa bekas. Iya, ada bekasnya, ada lukanya. Di kecelakaan motor. Kurang tepat, tapi bisa. Jadi 3 lorong itu jatuh, tapi kamu harus berguling, rolling. 3 kali tuh. Karena kecelakaan motor bisa kan berguling Iya, gitu. dia harus berguling dulu. Spesifik banget. Spesifik. Iya, spesifik harus banget. ada pergulingannya itu. Iya. Tuh. Aku pernah
Tiga lorong. Ya itu. Tiga lorong pada saat aku SD. Di SD Jepang tahu nggak pakai randoseru? Tahu. Randoseru buat anak kecil itu berat. Hmm. Kalau mungkin kelas 6 itu masih di sini juga badan juga berat kan. Tapi kalau pas SD kelas 1 2 itu kan ini juga lumayan berat. Jadi aku tanjakan ya? Turunan. Aku lari karena udah mau telat. Lari, terus aku kayak jatuh. Jatuhnya tiga lorong. Exactly 3 lorong. Itu benar-benar artinya 3 lorong. Kamu jatuh menggelinding. Dan penjelasan di sini Gara-gara ini bulat, jadi kayak aku bisa puter. Iya, exactly. Dan ini penjelasan ditambahin biasanya rutin terjadi di turunan. Beneran. Jadi itu persis sekali. Beneran. Exactly example of 3 Iya, lorong. 3 lorong. Nice Nice. Manacan, Mengalami gitu. 3 lorong. Kalau kamu kemarin jatuh di Bali yang lubang gede itu apa berarti? Apa ya? Yang tadi kamu cerita tuh. Kan jatuh. Gejebur. Gejebur. Kan ada airnya, ada airnya. Nggak ada. Bisa Nggak dong, ada. bisa. Berarti bukan kejebur. Kamu jatuhnya keadaannya lubang terus Lubang. muka duluan nggak? Enggak, Kaki. kayak dong gitu. Jatuh Oke. satu kaki gitu. Berarti nggak bisa ini ya, nggak bisa apa tadi tungkup, nggak bisa tungkep. Tungkep ya. Nggak bisa tungkep. Berarti jatuhnya kaki. Satu kaki Satu katanya. kaki. Satu kaki. Iya, ada juga Berarti apa tuh? Bukan yang 2 kaki, no, satu kaki. Bukan yang 2 kaki. Berarti apa? Ayo. Ya 2 kaki ada yang 1 kaki. Iya, karena Berarti apa beda-beda. nih? Ada yang 2 kaki, 1 kaki, tanda kaki. Ayo, berarti itu apa? Ayo. Pasti kayak ada suaranya gitu. Kayak Suara. jegat. 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 Kalau jatuhnya Manacan yang di Bali yang ada lobang itu namanya kejeblos. Wah, Kejeblos. kejeblok. Kaki masuk lubang. Iya, Iya, masuk masuk Spesifik lubang. kaki masuk lubang kejeblos Iya. namanya. Dan biasanya 1 kaki. 1 kaki. Iya, kejeblos. Kejeblos. Aku kejeblos kemarin no. Iya. Iya, betul. Betul, gitu cara pakainya. Dia makin banyak perbaruan. Iya, kosakata. Tapi kamu percaya sama aku ngomong sama orang Indonesia yang orang Jakarta pun pasti ngerti. Karena itu Kejeblos. dipakai. Oh. Tanpa disadari mereka menggunakan itu kayak I kecebur, see. keceblos. Iya sih, aku ngerasa kalau di Pulau Jawa kan pada gede, tapi karena campur, bahasa-bahasa daerah pun masih kayak terkenal gitu. Betul banget gitu. Tapi ada satu lagi yang belum. Apa tuh? Yang kayak gini nih. Apa tuh? Yang mana Gora? Ini loh. Kesleo. Bukan, ada. Apa kira-kira Manacan? Apa? Kira-kira apa? Kesleo, bukan? Hasilnya. Itu hasilnya. Hasilnya kesleo. Tapi prosesnya samanya adalah Kebelok. belok. Enggak tahu sih. Aku sih nyebutnya kepeletot ya. Iya, kepletot. Kepletot. Kepletot kawaii. Oh, kawaii. Kepletot Sakit. kawaii. Sakit. Kepeletot. Kepletot. Kepeletot. Iya, kepeletot. Aduh. Kawaii jangan. Kawaii. Everything kawaii. Kawaii jangan. Kawaii. Kawaii jangan. Kepeletot. Gitu. Tepuk tangan dulu buat Manacan. Udah panjang banget ngobrol-ngobrol di sini seru-seru. Manacan masih akan terus bikin konten, jadi kalian jangan lupa follow IG-nya Manacan. Stay tune. Kemarin juga habis keliling-keliling ya di Jogja juga kemarin ya. Seru banget tuh. Seru banget, dan juga nanti bakal berbagi edukasi tentang seru-seruan, mungkin juga edukasi tentang kultur different antara Jepang dan Indonesia. Dan mungkin Manacan ada in the near future ada maybe big project or something? Tidak ada sih. Ada. Apa? Ada. Aku jadi MC di On Odori di Bali. Bulan depan. Keren. Bulan depan tapi masih lama ya. Good luck tapi, good luck. 29 Agustus. Teman-teman Bali jangan lupa ke Bon Odori, ada Manacan di situ. Oke. Yeay. Thank you semua yang nontonin. Thank you Manacan. Ya. Kita kurita, hontou arigatou. Koso arigatou gozaimasu. Semoga tidak bosan-bosan di Indonesia. Tanoshii desu yo. Kalau ada apa-apa kabarin kita ya. Yeah. Biar kita curhat aja. Kalau tiba-tiba kejeblos, capai aja. Nanti kalau kamu terjadi jatuh, kamu coba jelaskan jatuhnya apa. Kita kasih tahu definisinya. Iya. Nanti kita kasih kosakatanya. Kasih katanya. Iya. Iya, itu nyusruk kah, nyungsep kah? Nyungsep Kejeblos, nyungsep. Ngejedak. Kejedak, apakah itu kejedak? Konsultasi bahasa Indonesia. Iya. Thank you semua udah nonton. Thank you buat para member